Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, mari kita merenungkan bersama bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengar. Bacaan pertama dari kitab Yosua. Konteks dari bacaan ini adalah kehidupan orang-orang Israel setelah memasuki tanah terjanji. Dan rupanya ketika mereka mendiami tanah terjanji, ada begitu banyak kelompok-kelompok lain dari komunitas-komunitas yang memiliki kebiasaan untuk menyembah dewa-dewi lain. Alhasil dengan perkawinan dan kehidupan bersama membuat orang-orang Israel perlahan-lahan lompat pagar atau tidak lagi mengimani Allah Yahweh, melainkan menyembah dewa-dewi bangsa lain. Maka dari itu Yosua kecewa dan kemudian mengumpulkan para tua-tua, para kepala, hakim dan para pengatur pasukan Israel. Mereka adalah perwakilan dari para pemimpin-pemimpin orang-orang Israel. Dan kepada mereka Yosua menegaskan, ya sudah, kalau kamu mau sembahyang kepada dewa-dewi lain silakan, tetapi keluargaku tidak. Keluargaku akan tetap menyembah Allah Yahweh. Kemudian jawaban mereka, bagaimana mungkin kami bertindak demikian? Allah telah memberikan perlindungan dan keselamatan hingga bangsa kita boleh masuk ke dalam tanah terjanji. Di sini ada kesadaran bahwa melalui sejarah mereka mengingat kembali Allah yang membimbing dan menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga ini menjadi pukulan dan juga teguran bagi orang-orang atau oknum-oknum bangsa Israel yang meninggalkan iman dan kepercayaannya. Apakah mereka lupa terhadap sejarah keselamatan bangsa mereka dan bagaimana mereka bisa melupakan jasa Allah yang telah memberkati mereka? Ini menjadi kegaduhan dan juga keprihatinan bagi kita sepanjang zaman, di mana kita hidup di antara orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Apakah kita sebagai pribadi mampu untuk tetap bertahan atau sebaliknya tergoda oleh berbagai rayuan? Suatu kali seorang saksi sejarah yang sekarang sudah dipanggil Tuhan menceritakan kepada saya bagaimana pada tahun 80-an terjadi gerakan aksi massa yang ingin agar orang-orang Katolik di tempat ini murtad, meninggalkan imannya dan menganut kepercayaan agama lain. Saksi sejarah itu kemudian mengatakan kepada saya, "Roh, waktu itu masih menjadi frater, di depan saya ada begitu banyak orang yang mau mengancam saya, mau membunuh saya kalau saya tidak mau berpindah agama. Tetapi saya tidak takut. Saya pun dengan berani membela iman saya, walaupun di hadapan saya tampil orang-orang yang membawa sajam ingin membunuh saya." Wah, saya kemudian membayangkan bagaimana situasi saat itu yang mencekam, tetapi masih ada orang-orang yang tetap bisa bertahan. Inilah semangat kemartiran, semangat orang-orang yang berani membela imannya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Bagaimana dengan anak muda zaman now? Ketika saya mendengar cerita, "Ayo anak muda, nikah dengan anak saya, nanti saya akan berikan kamu rumah mewah."
Wow. Saya akan berikan kamu mobil 5. Wah. Saya akan berikan kamu ladang 1 bukit. Wah. Saya berikan kamu jabatan yang mentereng di pemerintahan. Wow. Siapa yang berani menolak? Nah, ini nyata. Sudah ada beberapa orang yang menceritakan hal ini. Dan alhasil ada 2 orang pula yang satu dengan sifat oportunis, melihat ini sebagai suatu kesempatan, ya sudah, saya tinggalkan gereja. Toh saya tidak dapat apa-apa dari gereja. Toh orang-orang gereja juga tidak baik-baik. Tinggalkan saja. Satunya dengan keteguhan berani menolak karena sadar bahwa ia terlahir dalam iman dan Tuhan yang menjanjikan keselamatan. Masih adakah anak muda seperti ini? Maka Romo mau tanya dulu anak-anak muda. Anak-anak muda, apakah kalian punya pacar yang beragama lain? Ya, kalau yang punya di sosmed bilang jangan ya dek ya. Juga menjadi tugas kepada orang tua menjaga putra-putrinya agar tetap setia walaupun begitu banyak tantangan menghadang. Yesus hari ini mendidik murid-muridnya dengan ajaran-ajaran yang barangkali belum pernah mereka dengar. Maka dari itu, kedekatan dan kebersamaan bersama Yesus belum tentu menjamin akan pemahaman yang utuh akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apalagi kita yang lebih banyak menyibukkan diri dengan urusan diri sendiri. Jangankan mempelajari agama kita, berdoa pribadi pun masih jarang. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sejak kecil mari kita dukung pendidikan agama, pembekalan anak-anak dalam mengikuti kegiatan menggereja. Jangan biarkan mereka lepas dari pelukan gereja Katolik. Dukung anak-anakmu kalau boleh ya dengan sedikit ketegasan supaya anak-anak jangan bermalas-malasan. Dan ini membutuhkan teladan dari orang tua. Bagaimana mungkin anaknya bisa disuruh sana pergi ke gereja, sedangkan orang tuanya pergi ke hutan cari babi atau pergi membersihkan ladang, lupa hari ini hari Minggu sembahyang. Para murid banyak yang meninggalkan Yesus karena ajaran yang tidak mereka pahami. Kita pun jika tidak memahami ajaran gereja bisa jadi dengan mudah meninggalkan iman dan kepercayaan kita. Maka mari kita pupuk iman kita serutin mungkin melalui kegiatan menggereja, doa, dan juga membaca literatur yang bisa membuat kita semakin terbuka terhadap pemahaman ajaran-ajaran gereja. Terakhir, Paulus mengajak kita untuk melihat relasi antara manusia dengan Tuhan yang dia ibaratkan sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dan sebagaimana dalam ajaran gereja Katolik, dalam pernikahan apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Bila sesama manusia saja tidak boleh dipisahkan oleh sesamanya, apalagi kita bersama Tuhan. Apakah kita berani menceraikan diri kita dengan Tuhan sang mempelai laki-laki? Kita meninggalkan iman kita demi rayuan-rayuan duniawi. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang mampu bertahan dalam iman dan kesetiaan, merekalah yang akan memperoleh dan nikmati keselamatan serta kebahagiaan kekal.
Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan-bacaan suci hari ini, mari kita selalu berusaha turut dalam menjaga iman kita serta anak-anak kita, juga turut ambil bagian dalam kegiatan menggereja, agar kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kelak dirangkulnya dalam kerajaan kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita membaru iman dan kepercayaan kita.